Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, atau Omnibus Law. Demikian ringkasan secara garis besarnya. Terobosan hukum. Dengan teknik Omnibus Law, sekitar 80 undang-undang dan lebih dari 1.200 pasal bisa direvisi sekaligus, hanya dengan satu Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur multisektor. Undang-undang ini telah disederhanakan menjadi 11 klaster dalam UU Cipta Kerja. Penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, pengadaan lahan, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM, investasi dan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi. Mendorong investasi. Undang-Undang Cipta Kerja bermanfaat untuk memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Mengapa perlu terobosan Omnibus Law? Menaikkan kemudahan berusaha dari peringkat 73 di tahun 2020 ke posisi 53 dunia. Kebijakan horizontal dan vertikal saling berbenturan. Indeks regulasi Indonesia masih rendah. Terdapat fenomena hyper-regulation atau regulasi berlebihan. Kebijakan tidak efisien, dan undang-undang bersifat sektoral, sering tidak sinkron dan tidak ada kepastian hukum. Tujuannya adalah mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat daerah, memberi kemudahan berusaha, mengatasi problem regulasi yang tumpang tindih, dan menghilangkan ego sektoral. Menciptakan lapangan kerja. Undang-Undang Cipta Kerja akan menciptakan lapangan kerja lebih banyak dibandingkan hanya 2-2,5 juta per tahun tanpa Omnibus Law. Perlu kita ketahui akan ada 3 juta lapangan kerja akan tercipta setiap tahun. Kebijakan strategis Cipta Kerja yaitu meliputi peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, perlindungan dan kesejahteraan pekerja, kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM, dan peningkatan investasi pemerintah dan proyek strategis nasional. Tentu ada harapan pencapaiannya, yaitu iklim investasi kondusif akan menyerap lebih banyak pekerja, pertumbuhan ekonomi meningkat dan pengangguran berkurang. Produktivitas pekerja meningkat. Ada visi Indonesia tahun 2045, yaitu menjadi 5 besar ekonomi terkuat dunia, dengan 27 juta rupiah PDB per kapita per bulan. Penyederhanaan perizinan berusaha. Pasal-pasal terkait perizinan, paling dominan diintegrasikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ada perizinan berbasis risiko, yaitu proses perizinan kegiatan usaha diubah dari berbasis izin ke risiko. Pendaftaran dengan nomor induk bersama atau NIB, memenuhi standar profesi bersertifikat, dan wajib memiliki izin. Pada perizinan sektor, Undang-Undang Cipta Kerja mengubah, menghapus dan atau menetapkan peraturan baru. Ada 700 pasal, dari 52 undang-undang yang mengatur perizinan diintegrasikan sehingga terpadu, efisien, dan efektif. Untuk mempermudah berusaha, perizinan dasar, mengintegrasikan dan menyederhanakan sejumlah undang-undang yang mengatur perizinan dasar. Hal ini akan membuat lebih baik dan sederhana. Di antaranya, izin lokasi, 4 undang-undang, 51 pasal. Izin lingkungan, 2 undang-undang, 36 pasal. Izin bangunan gedung, 2 undang-undang, 48 pasal. Kemudahan perizinan dasar, menyederhanakan, dan mengintegrasikan perizinan dasar dari sejumlah undang-undang yang terkait dengan izin lokasi, lingkungan dan bangunan gedung. Penyederhanaan ada 3 perizinan dasar. Pertama, perizinan lokasi. 4 undang-undang, 51 pasal. Menggunakan peta digital RDTR. Integrasi rencana tata ruang dan rencana zonasi. Kebijakan satu peta untuk atasi tumpang tindih lahan. Peninjauan RT dan RW guna menjawab dinamika pembangunan. Kawasan hutan diintegrasikan dalam RT/RW, dan percepatan penetapan RDTR. Kedua, perizinan lingkungan, ada 2 undang-undang, 36 pasal. Izin lingkungan dipertahankan. Standar lingkungan untuk kegiatan risiko menengah. AMDAL disusun profesi bersertifikat. AMDAL untuk kegiatan risiko tinggi.
dan AMDAL dievaluasi pemerintah atau profesi bersertifikat. Ketiga, perizinan bangunan gedung, ada 2 undang-undang, 48 pasal. Izin bangunan gedung dipertahankan. Penerapan standar teknis bangunan gedung. Bangunan tak berisiko tinggi bisa mengacu prototipe. Bangunan berisiko tinggi wajib disetujui pemerintah. Dan, sertifikat laik fungsi diterbitkan manajemen konstruksi atau pengawas. Kemudahan perizinan sektor, menyederhanakan, dan mengintegrasikan perizinan sektor dari puluhan undang-undang, dan ratusan pasal yang terkait dengan banyak sektor dan menimbulkan ego sektoral. Ada 46 undang-undang dan 647 pasal terkait izin sektoral yang disederhanakan. Perizinan sektoral ini adalah 1. Proses perizinan berbasis risiko, bukan berbasis izin. 2. Kegiatan risiko tinggi wajib berizin. 3. Kegiatan risiko tinggi berdampak pada kesehatan, keselamatan, lingkungan, pengelolaan sumber daya alam. Dan keempat adalah kegiatan risiko menengah memakai standar. Kelima, kegiatan risiko rendah cukup mendaftar. Keenam, penilaian standar oleh profesi bersertifikat. 7. Pemerintah mengawasi kegiatan berisiko tinggi. Ini adalah daftar contoh cakupan perizinan sektor yang disederhanakan tersebut. Peningkatan ekosistem investasi per sektor di bidang pertanian tetap memberikan ruang untuk perlindungan produk pertanian dalam negeri. Kelautan dan perikanan antara lain, integrasi perizinan usaha kapal perikanan diatur oleh KKP, dan Kemenhub memberi dukungan terkait kebangsaan kapal dan Grosse Akta Kapal. Bidang SDM atau sumber daya manusia. Pemberian insentif hilirisasi batu bara, materi sektor minerba, dan migas diatur dalam Undang-Undang Revisi. Bidang pendidikan. Izin satuan pendidikan merujuk sistem perizinan berusaha. Pendidikan asing bisa diterapkan di KEK. Selanjutnya, pada kawasan hutan. Pelaksanaan DPCLS hanya oleh pemerintah, tanpa DPR. Penyelesaian kebun rakyat dan korporasi yang belum berizin. Dan, pelanggaran di kawasan hutan setelah Undang-Undang Cipta Kerja dikenakan pidana. Penyiaran. Migrasi penyiaran televisi telesterial dan teknologi analog ke digital dalam 2 tahun. Bagian perumahan. Pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan. Pertahanan. Kepemilikan modal industri alat utama dimiliki BUMN dan badan usaha lokal atas persetujuan Menteri Pertahanan. Persyaratan investasi dipermudah. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, persyaratan untuk berinvestasi menjadi lebih sederhana. Pertama, menetapkan priority list atas bidang usaha yang didorong untuk investasi. Kriteria priority list mencakup adalah teknologi tinggi, investasi besar, berbasis digital, dan padat karya. Kedua, untuk kegiatan usaha UMKM dapat bermitra dengan modal asing. Ketiga, status PMA hanya dikaitkan dengan batasan kepemilikan asing. Keempat, ketentuan persyaratan investasi dalam undang-undang sektor dihapus karena akan diatur dalam Perpres Daftar Prioritas Investasi. Percepatan proses izin berusaha. Undang-Undang Cipta Kerja membuat proses berusaha menjadi lebih cepat dan mudah. Seperti pengurusan, merek, penyederhanaan dan percepatan proses, urus izin, penghapusan izin yang mengganggu. Pendirian PT, penghapusan ketentuan modal awal, pendirian PT perseorangan untuk UMK, penyederhanaan proses berbasis digital dan pengurangan biaya pendirian PT, paten, percepatan proses paten, dan pelaksanaan paten wajib dapat dilakukan melalui impor. BUMDes menjadi berbentuk badan hukum. Hal imigrasi, visa kunjungan prainvestasi dan jaminan visa dapat berupa deposit. Perluasan cakupan izin tinggal tetap untuk rumah kedua. Pengembangan bisnis halal. Undang-Undang Cipta Kerja mendorong pengembangan bisnis produk halal, termasuk mempermudah akses bagi usaha mikro dan kecil atau UMK. Dukungan bagi pelaku UMK.
Penyederhanaan dan percepatan proses perizinan. Sertifikasi halal ditanggung pemerintah. Sertifikat halal berdasarkan pernyataan pelaku UMK, sesuai standar halal BPJPH. Upaya menjamin kemudahan bisnis produk halal. Memperluas lembaga pemeriksa halal, seperti Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri. Fatwa halal tetap dikeluarkan oleh MUI. Bila MUI tidak menerbitkan fatwa halal dalam jangka waktu yang ditetapkan, BPJPH mempercepat penetapan fatwa dan mempercepat proses penerbitan sertifikat. Perlindungan dan jaminan bagi pekerja. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan melindungi dan meningkatkan peran pekerja dalam mendukung investasi di Indonesia. Jenis pekerjaan. Perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Jaminan kompensasi setelah PKWT habis. Hanya untuk pekerjaan tertentu, di mana alih daya tetap diatur undang-undang sesuai putusan MK. Pekerjaan yang dapat dialihdayakan tidak dibatasi. Upah minimum atau UM. UM ditetapkan tingkat provinsi atau UMP, UM kabupaten atau kota ditetapkan bila memenuhi syarat tertentu. UM sektoral dihapus namun yang lebih tinggi dari UM kabupaten atau kota tidak diturunkan. Kenaikan UM mengacu pertumbuhan ekonomi, inflasi dan koefisien produktivitas. Mengenai pesangon, ada 25 kali. 19 kali ditanggung pemberi kerja dan 6 kali ditanggung program JKP. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Pelaksanaan program melalui BPJS Ketenagakerjaan. Tidak mengurangi manfaat JKK, JKM, JHT, JP. Tidak menambah beban iuran pekerja atau pengusaha. Rencana penggunaan tenaga kerja asing. Kemudahan hanya bagi TKA ahli seperti maintenance atau darurat, vokasi, peneliti, serta investor dan buyer. Mengenai waktu kerja, penambahan untuk pekerjaan paruh waktu lebih fleksibel. Ekonomi digital paling lama 8 jam per hari, dan 40 jam per minggu. Pekerjaan khusus dapat melebihi 8 jam per hari, seperti migas, pertambangan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Ada 9 kemudahan bagi UMK melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah memberi kemudahan berusaha, pemberdayaan dan perlindungan kepada usaha mikro dan kecil atau UMK. Pertama, izin tunggal bagi UMK. Pemberian nomor induk berusaha atau NIB, melalui perizinan berusaha secara elektronik. NIB berlaku untuk semua kegiatan usaha, seperti izin usaha, izin edar, Standar Nasional Indonesia atau SNI, dan sertifikasi produk halal. Kedua, pemerintah pusat dan daerah bisa memberi insentif dan kemudahan berusaha bagi usaha menengah dan besar yang bermitra dengan UMK. Ketiga, pengelolaan terpadu UMK. Sinergi pemerintah pusat, daerah dan stakeholder. Pendampingan berupa dukungan manajemen, SDM, anggaran dan sarana prasarana. Pemberian fasilitas seperti lokasi, sertifikasi, promosi dan pemasaran. Keempat, kemudahan pembiayaan dan insentif fiskal, yaitu penyederhanaan administrasi perpajakan, pengajuan izin usaha tanpa biaya, insentif pajak penghasilan, insentif kepabeanan bagi UMK ekspor. Kelima, pemerintah prioritaskan penggunaan DAK bagi pengembangan UMK. Keenam, bantuan dan perlindungan hukum. Ketujuh, produk UMK diprioritaskan dalam pengadaan jasa pemerintah, minimal 40% untuk produk UMK. Kedelapan, kemitraan UMK, rest area, stasiun dan terminal atau angkutan, pelabuhan, bandara untuk promosi dan penjualan produk UMK dengan pola kemitraan. Kesembilan, kemudahan untuk koperasi. Pembentukan koperasi primer minimal 9 orang. Rapat anggota tahunan bisa diwakilkan. Koperasi bisa usaha syariah. Dukungan BUMN untuk riset dan inovasi. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah bisa menugaskan badan usaha milik negara atau BUMN untuk mendukung riset dan inovasi di pusat dan daerah. Dua kebijakan utama dalam RUU Cipta Kerja. 1. Mendorong peningkatan investasi, seperti memperbaiki kemudahan berusaha, meningkatkan daya saing, dan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, mengembangkan UMKM, melalui dukungan riset dan inovasi. Dampak antara 1. Investasi meningkat signifikan. Kedua, jumlah UMKM bertambah. Dan ketiga, UMKM berkembang dan punya daya saing. Maka, target akhir tercipta lapangan kerja seluas-luasnya. Dan, terbentuknya kelembagaan riset dan inovasi di daerah. Implikasi revisi Undang-Undang BUMN. Dukungan BUMN untuk kepentingan penelitian dan inovasi. Sinergi riset dan inovasi antara BUMN dan perguruan tinggi.
dan tersedianya anggaran khusus untuk pembiayaan inovasi produk. Langkah pengoptimalan riset dan inovasi, seperti merevisi sebagian isi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak masuk dalam Omnibus Law karena tidak mendesak untuk diubah. Reformasi perpajakan menarik investasi, bertujuan meningkatkan daya tarik iklim investasi dalam negeri. PPH atau pajak penghasilan, penghapusan PPH dividen bagi wajib pajak luar dan dalam negeri. Warga negara asing yang menetap lebih dari 183 hari bukan subjek pajak dalam negeri atau SPDN. WNI yang menetap lebih dari 183 hari di luar negeri menjadi subjek pajak luar negeri atau SPLN. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu, pertama, pemberhentian penyidikan tindak pidana ketika wajib pajak sudah melunasi utang pajak. Kedua, imbalan bunga atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Dan ketiga, sanksi administrasi atas koreksi pembenaran atau penyetoran pajak. PDRD atau pajak daerah dan retribusi daerah. Ada peran pemerintah, yaitu, menetapkan kebijakan fiskal terkait PDRD, termasuk penetapan tarif yang berlaku secara nasional. Dan, mengevaluasi perda PDRD. Optimalisasi kawasan ekonomi, bertujuan memperluas peluang investasi dan mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional. Dengan langkah, pemerintah daerah wajib mendukung KEK atau kawasan ekonomi khusus. Badan usaha bisa mengusulkan KEK dengan syarat telah menguasai lahan sedikitnya 50%. Administrator berwenang mengeluarkan perizinan yang berpegang pada norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK. Penambahan fasilitas untuk impor barang konsumsi di KEK non-industri. Kegiatan sektor pendidikan dan kesehatan bisa dilakukan juga di KEK Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau KPBPB antara lain, kelembagaan KPBPB dan Badan Pengusahaan sebagai pengelola KPBPB berwenang mengeluarkan perizinan yang berpegang pada NSPK. Percepatan pengadaan tanah. Undang-Undang Cipta Kerja mempermudah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan investasi melalui pembentukan bank tanah. Pengadaan lahan diatur dalam bab 8 pasal 122 sampai dengan 147. Bank tanah jamin 6 kepentingan. 1. Kepentingan umum. Kedua, kepentingan sosial. Ketiga, kepentingan pembangunan. Keempat, pemerataan ekonomi. Kelima, konsolidasi lahan. Dan keenam, reformasi agraria. Tujuan bank tanah sebagai efisiensi pengelolaan tanah dan mempermudah pengadaan tanah untuk pembangunan. Alur tugas bank tanah adalah pertama, pengumpulan tanah, kedua, pengelolaan, dan ketiga, pendistribusian. Reformasi agraria, penerimanya adalah rakyat, dan minimal 30% menjadi tanah objek reformasi agraria atau TORA. Pemberian hak pengelolaan atau hak guna usaha atau HGU, hak guna bangunan atau HGB atau hak pakai. Penerimanya, kementerian atau lembaga dan investor. Jangka waktu 90 tahun. Standardisasi administrasi pemerintahan. Standardisasi bertujuan untuk mengharmonisasikan dan mensinkronisasikan berbagai regulasi. Menteri, kepala lembaga, atau pemerintah daerah sebagai pelaksana kewenangan presiden. Penggunaan diskresi harus sesuai asas-asas pemerintahan umum yang baik atau AUPB. Keputusan elektronik diproses melalui sistem elektronik. Kepala daerah dapat menerbitkan obligasi atau sukuk untuk infrastruktur atau investasi penyediaan pelayanan publik. Mengenai perizinan, NSPK perizinan berusaha berbentuk PP. Penyederhanaan perizinan secara elektronik. Permohonan perizinan sah bila telah melewati batas waktu SLA dan pengawasan perizinan dapat dilakukan profesi ahli. Peraturan daerah dan perkada. Ketentuan pembatalan peraturan melalui PP dicabut. Pemerintah pusat melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan. Dan, pemerintah daerah yang tidak menyesuaikan peraturan dikenakan sanksi administratif.
Pengenaan sanksi proporsional. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan batasan yang jelas antara sanksi pidana dengan administratif, yaitu adanya pemisahan sanksi administratif dengan sanksi pidana. Mengutamakan pendekatan ultimum remedium. Diutamakan penyelesaian melalui jalur kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, atau hukum administrasi. Memakai hukum pidana sebagai jalan terakhir, kecuali untuk pelanggaran yang berdampak negatif bagi keselamatan, keamanan, dan lingkungan. Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dengan kepolisian, pengaturan pejabat penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja.